Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Pratama. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Unikom, kelas IS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi terhadap teknologi di Indonesia. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mengeluarkan himbauan untuk work from home dan belajar secara daring untuk memperlambat penyebaran. Pandemi COVID-19, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah kini menjadi pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih COVID-19 itu. Nah, COVID-19 ini sendiri adalah infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 atau bahasa panjangnya yaitu Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar di hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita sebut dengan PKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan yang mengeluarkan dahak tersebut. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab Middle East atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teknologi. Dan yang saya akan jelaskan adalah teknologi informasi atau kita sebut dengan TI. Atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT. Istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputerisasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Lalu, saya akan menjelaskan tentang sistem informasinya itu sendiri. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi itu sendiri yang sering kita gunakan menunjukkan kepada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada pengguna organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem dan proses bisnis. Sistem informasi ini yang berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat
seperti memiliki kelompok TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi ini juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Lanjut ke pembahasan yang terakhir. Di masa pandemi ini, peran sistem informasi manajemen pendidikan sangatlah signifikan, yaitu SIM dapat meningkatkan aksesibilitas data yang tersedia secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara dari sistem informasi yang ada. Sistem informasi membantu mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Sistem informasi juga dapat mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomis baik dari sistem informasi dan teknologi baru yang berkembang. Sekolah dapat menggunakan sistem informasi untuk dapat mengolah data transaksi, mengurangi biaya, dan memberikan pendapatan sebagai suatu produk pelayanan. Sistem informasi dapat menganalisis suatu kebutuhan informasi yang diperlukan. Sistem informasi sebagai pengendalian manajemen adalah untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan, pengendalian, merumuskan atau tentang keputusan baru untuk diterapkan pada personalia operasional, serta mengalokasikan sumber daya yang telah tersedia. Hal itu berarti peran sistem informasi manajemen pendidikan di masa pandemik ini sangatlah sentral. Peran sistem informasi pendidikan di masa pandemi yang sangat terlihat jelas adalah pada manajemen kurikulum atau pembelajaran. Perubahan dari pertemuan tatap muka di dalam kelas kepada pertemuan menggunakan media elektronik tidak bisa dianggap sepele. Jika salah mengambil langkah, bisa-bisa pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu sarana sistem informasi pendidikan di masa pandemi ini adalah e-learning. Di dalam e-learning terdapat interaksi antara guru dan murid, seperti pembelajaran pada umumnya. Namun yang sedikit berbeda adalah semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran harus diunggah ke dalam e-learning, seperti daftar hadir, tugas harian, mata pembelajaran, dan penilaian harian, sehingga lembaga pendidikan dan peserta didik saat proses belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di masa pandemi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Setelah yang saya bahas tadi, ternyata peran teknologi di masa pandemi itu sangatlah penting. Kenapa? Karena tanpa adanya teknologi, kita akan kesusahan saat masa seperti kayak gini, COVID-19 gitu. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.